wabarakatuh. Karena yang paling penting mah banyakin amal soleh gitu ya. Banyakin amal soleh, insya Allah kebaikan-kebaikan kita, innal hasanat yudhibna sayyiat gitu ya. Siapa yang banyak amalnya berat timbangan amal baiknya, dia beruntung. Siapa yang ringan timbangan amal buruknya, jadi bukan banyak timbangan dosanya di situ, itu saja. Siapa yang ringan timbangan baiknya. Pertama, siapa yang berat timbangan baiknya, dan siapa yang ringan timbangan baiknya. Berarti nggak dihitung timbangan buruk di situ. Makanya banyakin baik, kita berbuat baik. Makanya alhamdulillah ketika saat ini Allah kasih kita kesempatan berbuat baik, berbuat amal soleh, itu akan nambahin timbangan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ngomongin Piala Dunia, ngomongin Agustusan perlombaan. Mengapa demikian? Pertama nih, Piala Dunia saya ingetin baik-baik yang pada judi, awas taruhan ya. Pokoknya itu yang namanya taruhan, mau sumbangan seikhlasmu bagaimana, baik-baik dah ya. Baik-baik, ada unsur judi di situ, kagak bakalan selamat di akhirat. Baik-baik gitu ya. Yang kedua, yang namanya orang lomba, targetnya adalah apa? Menang gitu ya. Sebab kalau orang menang biasanya akan timbul kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kepuasan hati. Itu orang menang biasanya begitu. Gitu ya. Jadi intinya orang menang itu butuh perjuangan. Meraih kemenangan itu butuh perjuangan. Perlombaan bulu tangkis di RT 3, di RW 3 itu semua berlomba, targetnya menang, tapi harus berjuang. Perhatikan siapa yang mendapat kemenangan. Kita dipanggil oleh Allah tiap hari 5 kali, hayya 'alal falah. Artinya apa itu? Ayo kita menuju kemenangan, bukan menuju ke lapangan, menuju kemenangan. Begitu, yang manggil tuh adalah ajaran dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman pasti menang karena dipanggil tiap hari, dia dipanggil kemenangan. Hayya 'alal falah. Perjuangan. Makanya sebelum hayya 'alal falah ada panggilan pertama, yaitu hayya 'alal shalah. Jadi orang yang sholat berjuang menghadapi dirinya, melawan nafsunya untuk mengerjakan sholat, itu orang yang menang. Jadi bagaimanapun kita dapat duit banyak, ya dapat trofi banyak, dapat piala banyak, kalau kagak sholat, orang kalah itu mah. Dalam hal apapun Nabi mengajarkan urusan-urusan apa diawali dengan sholat. Datang sahabat, ya Rasulullah, kayaknya rezeki lagi seret banget ini. Ada sahabat ngadu, bukan di sini doang yang curhat. Sahabat juga ada yang curhat urusan ekonomi, ya. Kata Rasulullah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Beritahu. Apa kata Rasulullah? Suruh keluargamu sholat. Padahal yang dikeluhin apa? Ekonomi. Tapi Rasul menyuruhnya kerjakan, suruh keluargamu sholat. Yang disuruh waktu itu yang curhat siapa? Sahabat. Tapi Rasulullah nyuruhnya apa? Sholat. Nggak mungkin tuh sahabat nggak sholat gitu ya. Nggak mungkin keluarganya sahabat itu nggak sholat. Tapi apa? Pertama ada hikmah dakwah. Ada hikmah dakwah. Walaupun dia udah ngerjain, ajarin. Suruh keluargamu mengerjakan sholat. Perintah itu di zaman Rasul untuk para sahabat. Tapi kalau sekarang nyata banyak keluarga kita yang meninggalkan. Satu keluarga ada aja orang yang meninggalin sholat. Begitu. Makanya ulama mengatakan maksiat yang paling terbesar terbanyak adalah saat ini orang yang meninggalkan sholat. Kalau gundah
Kalau galau, kalau gelisah, Rasul mengatakan sholat wasta'inu bisabri wassalah. Cari pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sampai Nabi katakan sejuk mataku di dalam sholat. Masih ada nggak sih orang yang sholat duha nungguin rezeki? Jadi habis sholat duha, mana janji Allah kok belum juga mulai, belum juga datang rezeki. Katanya kan duha mendatangkan rezeki. Mana katanya? Beliau bilang masih ada yang begitu. Saya bilang itu berarti pemula, Pak. Itu pemula. Orang yang baru mulai sholat duha emang nungguin duit, nungguin rezeki, begitu ya. Tapi kalau orang yang sudah istiqomah untuk melaksanakan sholat duha, itu duha menjadi kesenangan dalam dirinya. Merasa gelisah kalau belum ngerjain sholat duha, begitu. Itu disebut ju'ila qurratu aini fi shalah, sejuk mataku di dalam sholat. Kalau pemula bolehlah mungkin duha nungguin, tapi kalau udah terus menerus dia duha lagi, udah gak kepikiran lagi tuh urusan duit, gak kepikiran lagi tuh urusan obyekan, gak kepikiran lagi tuh urusan bisnis, tapi yang kepikiran adalah ya Allah, amal soleh saya telah berkurang karena ketinggalan sholat duha. Qobliyah ba'diyah, rela ngerokok habis ajan, tapi kemudian komat rokok dimatiin, qobliyah ketinggalan, langsung sholat fardu. Sayang betul qobliyah ketinggalan, sayang betul gara-gara cuman sebatang rokok. Ya Allah, padahal dia nggak tahu umurnya, duluan rokok mati atau duluan dia. Dari awal saya tadi sampaikan, perbanyak saja amalan soleh kita, insya Allah yudhibna sayyi'at, dia akan menghapus keburukan-keburukan kita. Jadilah orang yang menang, jadilah kita orang yang pejuang, yang pantang mengalami kekalahan, yaitu orang yang berusaha terus menegakkan sholat dalam dirinya dan menganjurkan untuk menegakkan sholat dalam keluarganya, insya Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Dengan demikian usai sudah rangkaian zikir tajiah pada malam hari ini. Ini adalah malam yang ketujuh, berarti besok sudah tidak ya, tidak ya. Namun begitu, bagi keluarga tetap mendoakan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah menjadi bagian dari hidup kita yang masih hidup, sekaligus juga tazkirah, mengambil itibar, mengambil nasihat dari perjalanan kematian anggota keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dan juga untuk keluarganya, jangan lupa untuk berkunjung juga, berziarah ke makam almarhum keluarga-keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kiranya itu acara kita pada malam hari ini, dan saya selaku pengantar acara, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita baca kembali doa kifarat majlisnya bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.